Tuhan Yesus, Tuhan tolong pertemuan kami sore hari ini. Masih ada suasana UTS, tapi kami yakin Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan segarkan supaya kami bisa belajar dengan baik. Teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan selamat, yang masih belum bergabung Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan pertemuan kami, haleluya, amin. Pak AC dan semua, ini sudah AC Pak. Tadi saya cari orang nggak ada di sebelah, malah ada yang tidur lain AC Pak. Mbak CS itu. Oke, kita mulai materinya ya. Hari ini agak slow dalam arti ya ada sih 1-2 hitungan tapi nggak ada jurnal nih. Ya, hitungannya pun hitungan sederhana tambah kurang gitu ya. Bukan hitungan yang yang rumit. Ya, bukan hitungan yang rumit. Kita akan bahas sebenarnya 2 laporan keuangan kalau dilihat di judulnya ya. Ada neraca ya, balance sheet atau statement of financial position. Lalu satunya statement of cash flow. Tapi cash flow ini nanti ada chapter khususnya. Ya. Cash flow nanti ada chapter khususnya. Jadi kita lebih banyak belajar yang bagian satu ini ya. Statement of financial position. Ya, statement of financial position. Masih kagok aja ya kalau hybrid. Saya harus fokus ke yang sana apa yang sana gitu kan. Semoga nanti kalau pas Pak, semoga nanti kalau pas Surabaya datang semua, wah itu lebih full ruangan ini, jadi yang di rumah yang saya duakan gitu ya. Yang di rumah akan saya balik belakangi terus gitu. Oke. Makasih Pak. Statement of financial position. Harus mulai terbiasa dengan nama ini ya. Kita umumnya terbiasa dengan balance sheet, neraca. Itu peninggalan SMA ya. Itu peninggalan masa lalu. Mulailah terbiasa dengan laporan posisi keuangan ya. Karena IFRS ya, Standar Akuntansi Internasional, PSAK juga sudah banyak dan terus mengenalkan istilah ini. Ya. Ya bukan masalah salah benar sih, ini cuma masalah terbiasa atau tidak gitu kan. Jadi supaya tidak kagok ya mulai terbiasa pakai SOFP, jangan lagi BS gitu ya. Jangan lagi balance sheet atau neraca. Nah, apa sih isinya statement of financial position kalau dilihat di situ? Ya kembali ke elemen laporan keuangan. Apa saja elemennya laporan keuangan? Nah, lihat untuk statement of financial position kan ada 3 ya. Elemennya yang pertama aset, terus liabilities dan equity. Yang perlu diperhatikan adalah aset yang tercatat di SOFP, aset yang tercatat di financial position, liability dan equity di financial position, itu sebenarnya posisi pada tanggal tertentu. Jadi aset, liability, equity ini naik terus, turun terus, naik turun gitu ya. Tapi ketika ditanya, per 31 Desember 2021 berapa? Nah itu nilai aset, liability, equity pada tanggal tadi. Bedakan dengan income statement ya. Kalau ditanya income di income statement itu apakah akumulasi atau hanya satu periode? Jelas hanya satu periode. Jadi kalau punya income 1M itu hanya untuk periode 2021. Anda masuk 2022 kembali lagi dari nol. Bukannya rekening income statement kan ada jurnal penutupnya ya. Betul ya? Coba ingat pengantar akuntansi, waktu bicara closing entries, yang di close itu kan revenue, expense, gain, loss. Tapi nggak pernah ada tuh cash, piutang, di close nggak ada. Itu artinya rekeningnya income itu temporer, rekeningnya neraca atau statement of financial position itu permanen.
Jadi kalau ada angka, oh cash saya 10M, itu bukan cash 1 tahun, tapi cash yang berdasarkan hasil tambah kurang. Jadi totalnya pada tanggal itu cashnya. Ya, itu cashnya. Mungkin gampangannya gini ya, ini sudah semester berapa? 2 atau 4? 4. IP semester atau IPS itu income statement. Berapa IP-nya? 3,5. Wah, pas bagus-bagusnya gitu kan. Rupanya ada IP kumulatif kan, IPK. Nah, IPK itu Statement of Financial Position. Makanya kalau Anda lihat judulnya laporan keuangan 2 ini kan beda ya. Kalau income statement judulnya gimana? PT ABC. Di bawahnya apa? Ada 3 baris tuh, PT ABC. Tengahnya apa? PA dulu. Kalau laporan keuangan itu kan ada 3 baris paling tidak. Paling atas itu nama PT-nya. Baris kedua apa? Nama laporan keuangannya kan? Income statement atau statement of financial position. Nah, kalau income statement tulisannya apa di bawah baris ketiga? Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sekian. Berarti itu hanya berlaku untuk periode yang berakhir pada tanggal tadi. Tapi kalau statement of financial position, baris ketiganya apa? Beda kan ya, bukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember sekian, tapi apa tulisannya? Per 31 Desember. Betul ya? Per. Artinya apa? Kalau mau tanya atau mau lihat nilai aset di statement of financial position itu hanya per hari itu. Besok per 1 Januari udah beda lagi loh. Dia bisa naik, bisa turun. Kalau income statement hanya 1 periode. Masuk periode tahun depan, dia jadi awal lagi. Seperti itu ya. Kemudian apa yang disajikan? Nah ini memperkuat diskusi kita ya, bahwa yang disebut aset itu nama lainnya capital, itu nama lainnya modal. Jadi saya selalu ngulang ya, jangan pernah lagi menyebut harta, hutang, modal. Equity itu bukan modal, modal itu justru aset. Aset itu sumber daya, aset itu modal. Jadi yang paling pas disebut capital itu adalah aset. Makanya dulu kalau belajar, masih ingat mungkin, biaya bunga, lalu biaya bunga itu ternyata tidak jadi expense, tapi jadi aset. Istilahnya apa itu? Atau nggak usah jauh-jauh, itu kan AKM 1. Waktu leasing. Leasing yang diakui sebagai aset itu istilahnya apa? Kan ada 2 leasing ya yang besar ya. Leasing yang diakui sebagai aset itu tipe leasing yang mana? Wah, mentang-mentang udah lewat UTS-nya. Hah? Finance, nama lainnya apa? Satu lagi. Satunya kan operating lease ya. Finance nama lainnya apa? Capital lease. Lease yang dikapitalisasi kan. Jadi capital itu sumber daya, itu modal, itu bukan ekuitas. Bukan equity, itu aset. Makanya kalau ingat lagi pelajaran SMA, lupain udah. Nggak ada lagi harta, utang, modal. Terus apa Pak? Ya aset, liabilitas. Kalau bahasa Indonesianya ya aset, S-nya 1 tok ya. Aset tanpa S di belakang. Liabilities itu diartikan langsung liabilitas. Kalau mau ngomong kewajiban masih oke lah. Tapi jangan ngomong utang. Karena nggak semua kewajiban itu bentuknya utang. Equity, gimana bahasa Indonesianya? Modal, salah. Udah nggak tepat pasti. Equity itu ekuitas. Gitu ya. Jadi aset itu sumber daya. Liability itu kewajiban, tapi kepada kreditor. Equity itu apa? Atau ekuitas itu apa? Itu kewajiban juga, tapi kepada siapa? Investor, pemilik. Jadi sebenarnya kalau bicara kewajiban atau utang, itu ada 2. Kita berhutang kepada bank, itu liability. Kita berhutang kepada investor, itu equity. Kok bisa ya equity itu utang kepada investor? Ada yang bisa kasih bukti? Kok bisa equity itu juga bagian dari hutang? Apa kewajiban kita kepada investor? Dividen, walaupun tidak harus. Ya kan? Tapi yang paling
jadi amanatnya investor itu apa? Cetaklah profit, net income, ya kan? Nanti masalah itu mau dibagi atau enggak belakangan. Dividen itu sebenarnya kalau bisa saya bikin teorinya ya, itu kewajiban level 3. Level 1 itu apa? Tolong cari profit. Lindungi aset saya, ya lindungi investasi. Kan dia ngasih kita uang ya, dia ngasih kita mesin, dia ngasih kita sumber daya. Supaya kita putar kan. Dia ngomong, Agus Toli, saya tunjuk Anda jadi CEO ya. Ini loh investasi saya, tolong lindungi investasi saya, ya. Jangan sampai turun. Ya. Berlipat kali ganda tuh berikan kepada saya nanti. Oke, berarti harus apa? Ada profit. Itu yang paling utama yang harus dilakukan manajemen. Yang kedua, ya bukan dividen, belum dividen. Yang kedua itu apa? Seandainya investor jual lagi sahamnya, tidak ada yang mau beli, ya perusahaan yang harus beli. Ya enggak? Saya mau jual perusahaan, saham perusahaan, ternyata enggak ada yang mau beli, ya perusahaan harus beli. Yang ketiga baru dividen. Berarti kan sebenarnya kita punya hutang kepada investor. Kalau kreditor yang nggak usah ditanya, itu sudah pasti hutang kan, udah pasti kewajiban. Jadi aset itu sumber daya, nah sumber daya ini dimiliki dua, bisa dari investor, bisa dari kreditor. Kalau dari investor namanya equity, kalau dari kreditor namanya liability. Makanya laporan keuangan itu, utamanya statement of financial position, itu LPJ kita kalau jadi manajemen. Kepada siapa? Kepada pemilik. Jadi kalau Anda ikuti kegiatan kemahasiswaan ya, bikin LPJ ya, panitia bikin LPJ ke Hima. Ya kita bikin laporan keuangan itu sebenarnya LPJ kepada pemilik. Ya. Nah, apa sih yang kemudian jadi kegunaannya balance sheet buat user? Itu yang kanan tuh, bisa membantu memprediksi cash di masa depan, baik nominalnya berapa, kapan diterima, pasti atau tidak pasti diterima, itu semua bisa dilihat melalui statement of financial position, melalui balance sheet, melalui neraca atau laporan posisi keuangan. Tadi ya, investor itu ngasih kita investasi, kita itu perusahaan maksudnya ya, itu supaya dapat return. Kan nggak ada makan siang gratis kan ya. Ngasih sesuatu itu pasti berharap sesuatu kembali. Itu kapitalisme banget kan. Ya. Nah bagaimana caranya dia menghitung, besok saya bakal dapat return sekian. Ya lihatnya salah satunya dari statement of financial position. Laporan keuangan yang lain bisa sih, tapi ini yang paling membantu user, dalam hal ini investor, untuk menghitung tingkat pengembalian. Kreditor juga bisa. Kreditor melihat financial position dalam rangka apa? Apakah perusahaan bisa bayar bunga? Betul ya? Kalau kembaliin pinjaman ya memang wajib dong. Tapi apakah dengan meminjamkan uang ini kepada perusahaan, saya sebagai kreditor bisa dapat return dalam bentuk interest. Ya. Kalau yang pojok kanan atas itu apa maksudnya? Mengevaluasi struktur kapital. Maksudnya apa? Kok bisa financial position membantu kita mengevaluasi struktur kapital? Struktur kapital maksudnya apa? Oke, aset ya. Ya. Maaf, ini kayaknya slide-nya belum diganti sama Bapak yang di meet. Di apa? Di rumah belum terganti ya. Bentar ya. Berarti ini teguran Tuhan supaya Anda datang ke kampus ya. Betul ya, masuk ya. Masa Anda nggak mau ketemu saya sih? Oke. Ini bergerakkah?
Bergerak, Iya, Pak. bergerak, Pak. Oke, saya disampaikan apa di ini lagi ya kalau memang nggak bergerak. Oke. Nah, sudah sampai di kegunaan, betul ya, Rafika ya? Kegunaan ya. Iya, Pak. Oke, kembali ke diskusi struktur kapital. Kapital tadi betul aset. Berarti struktur kapital maksudnya apa? Lebih banyak liabilitas atau ekuitas. Pengennya apa yang ideal? Pengennya banyakan mana yang ideal? Hah? Ekuitas dong. Kalau liabilitas itu kan apa ya? Cenderung lebih mengikat. Namanya hutang ya, utang ya. Itu lebih kuat ikatan harus dikembalikan dibandingkan equity. Ya gampang aja lihat. Oh, 40% equity, 10% liability. Masih normal nih. 40-10 itu perbandingan wajarnya pajak. Kalau yang bisnis sih tidak ada ya. Jadi kalau di luar pajak itu ya tergantung kondisi perusahaan. Ada banyak teori sih, Anda bisa baca teori. Struktur capital atau struktur modal yang ideal itu kayak apa? Itu tergantung. Itu bisa jadi studi loh itu, riset kecil-kecilan tuh. Tapi kalau pajak itu untuk diketahui, yang wajar itu 4:1. Jadi kalau sampai hutangnya 2:3, hutang lebih besar dari perbandingan 4:1, itu nanti bunganya nggak bisa dijadikan pengurang. Jadi umpama ya, bunga saya itu 100. Ternyata perbandingan hutangnya 2:3. Padahal yang normal itu 1:4. Ya. Oh, berarti ada bagian dari beban bunga 100 yang dicoret sama pajak. Namanya koreksi fiskal positif. Masih ingat ya, chapter yang awal-awal sekali. Ya. Nah, kita bisa lakukan itu dari perspektif akuntansi, melihat, oh, kok lebih banyak hutangnya ya, atau kok utangnya walaupun masih lebih banyak modalnya, kok utangnya bisa 30, bisa 40% ya. Itu kan artinya kalau dia lebih banyak berhutang, sementara saya pengen invest, wah bisa-bisa habis buat bayar bunga, dividen saya nggak dapat, ya kan? Udah deh, nggak jadi invest. Itu loh maksudnya, mengevaluasi struktur kapital. Kalau yang kiri bawah, itu rasio keuangan, rasio akuntansi. Ya. Likuiditas itu ya liquid ya, seberapa cair perusahaan. Artinya tingkat atau banyaknya aset yang current itu berapa besar. Liquid itu kan cair ya. Oh berarti cash ya, cash memang yang paling cair, tapi tidak semua liquid aset itu cash. Prepaid expense, receivable, inventory itu kan juga aset current ya. Intinya pokoknya gini loh. Oh iya satu ya. Likuiditas itu lebih mengarah ke periode 1 tahun ke depan. Jadi yang dilihat itu adalah biasanya ada utang 1 tahun ke depan, bisa dibayar nggak sama perusahaan? Gimana caranya tahu utang 1 tahun ke depan? Ya lihat aja current liabilities, betul ya? Current liabilities-nya 1M. Nah lihat aset lancarnya berapa? Kalau aset lancarnya cuma 800 juta, apa kesimpulannya? Saya punya current liabilities 1M, berarti paling nggak 1 tahun lagi saya harus bayar 1M. Current aset saya cuma 800 juta, artinya apa? Saya nggak liquid. Ya, diragukan likuiditas saya, berarti 200 jutanya terpaksa saya lakukan apa nanti? Perusahaan harus melakukan apa? Mesinnya dijual. Padahal mesin kan mau dipakai operasi. Gitu loh. Berarti yang ideal gimana ya? Yang ideal kalau current liability-nya 1M ya harusnya current aset lebih. Ya. Jadi makin besar atau makin melewati 100% atau 1 itu makin liquid, makin bagus. Tapi terlalu liquid juga nggak bagus. Terlalu banyak dana yang diparkir di bank, ya tidak diputar dalam bentuk apa? Hal-hal yang produktif ya juga masalah sih. Jadi memang ada likuiditas yang ideal. Solvabilitas atau solvensi.
Kira-kira apa itu artinya? Apa itu solvabilitas atau solvensi? Itu gambarnya kapal tenggelam dalam lautan utang. Loh tadi katanya likuiditas utang. Iya, solvabilitas ini utang jangka panjang. Kita selamat mungkin karena liquid, tapi rupanya saya punya utang banyak jangka panjang. Nah pertanyaannya bisa nggak kita bayar tuh 20 tahun lagi, 10 tahun lagi? Ya. Kalau sampai solvabilitasnya jelek ya tadi, pengaruh ke persepsi investor, pengaruh ke persepsi kreditor. Kalau fleksibilitas lebih ke arah mungkin mirip-mirip seperti struktur capital ya. Kalau makin banyak utang, kita makin fleksibel atau enggak? Makin sulit bergerak. Betul ya? Makin sulit bergerak karena jualan barang kita tujuannya hanya untuk bayar utang. Padahal kan jualan barang itu harusnya bisa menghidupi pemilik, bisa kemudian diinvestasikan lebih. Ya, semakin besar proporsi liability itu perusahaan makin nggak fleksibel. Nah, semua bisa dilihat di financial position. Termasuk itu seberapa besar risiko cash flow masuk ke perusahaan. Ya, risiko ini artinya kegagalan ya. Kalau saya investor pengen dapat 1 M, berapa persen kemungkinan saya dapat, berapa persen kemungkinan nggak dapat. Kalau makin besar risiko, ya terserah si investor, mau tetap invest atau enggak. Karena kalau makin besar risiko, dan ternyata tidak terbukti saya gagal, perusahaan gagal ya, returnnya juga akan tinggi loh. Kan high risk, high return katanya kan. Jadi sangat tergantung dengan, apa istilahnya, risk appetite, ya, selera resikonya si investor. Makanya saya selalu ngomong ya, jangan ikuti saya loh. Saya memilih jadi karyawan, jadi pegawai, ikut orang, itu artinya tingkat risiko saya konservatif. Betul tiap bulan dapat gaji. Ya, dibanding orang tua Anda yang selama pandemi mungkin berdarah-darah gitu ya. Kadang profit, kadang enggak, jualan aja enggak bisa gitu. Tapi yang saya dapat itu dibanding mungkin return orang tua Anda kan tinggi. Karena orang tua Anda berani ambil risiko jadi pengusaha. Ya. Jadi besok jadilah pengusaha. Ya. Coba dihitung sekali lagi, saya pernah kasih di kelas ini enggak ya? Dihitung sekali lagi berapa uang yang akan habis kalau saya kuliah di Petra di akuntansi, baik bisnis maupun teks. Hitungan kasar saya 500 juta selama 3 sampai 4 tahun. Kalau lebih berarti lebih dari 500 juta. Nah sebagai anak yang berbakti walaupun orang tua nggak pernah minta ya, kan harus kembali tuh ya. Orang tua nggak pernah minta loh ya, tapi sebagai anak yang berbakti kita kembaliin. Mau berapa tahun kita akan kembaliin kalau kita jadi pegawai? Berapa sih gaji S1 Surabaya? 4. 4 ya, 4 sampai 5. Kalau 500 juta berarti berapa tahun harus dikembaliin? 5 juta, padahal tadi 500 juta. 500 itu uang kuliah plus biaya hidup ya, kos, makan. Berarti harus 100 bulan ya. 5 juta kali 100 kan. 100 bulan itu berapa tahun? 9 sampai 10 tahun ya. Belum kemakan inflasi. Mending saya datang lagi ke orang tua, Pak, saya minta tambahan 500 juta lagi. Jadi 1 M dalam tanda kutip hutang saya. Enggak sampai 5 tahun kembali. Wah, ya kan? Tapi saya selalu jadi contoh jelek, Pak Agus ngomong gitu, Pak Agus nggak jadi pengusaha gitu ya. Ya ambil positifnya, kalau saya nggak ada, Anda nggak bisa jadi pengusaha gitu ya. Jadi kalau saya memilih jadi pengusaha, kita nggak ketemu. Anda nggak akan jadi orang, weh. Istri saya sekarang yang jadi pengusaha, saya jadi investor gitu ya. Tapi paling enak yang cewek-cewek ya, nggak usah jadi pengusaha, jadilah istri pengusaha ya. Oke, ini ya kegunaannya statement of financial position. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya di rumah langsung bilang Pak mau nanya gitu. Nah ada hal-hal yang tidak bisa atau belum bisa tepatnya disediakan oleh financial position. Yang paling kiri itu memang
peninggalan dari US GAAP, standar akuntansi keuangan Amerika. Di mana dulu hampir seluruh dunia berkiblat ke Amerika. Sejak 2000-an, 2010 tepatnya, itu mulai ada standar akuntansi internasional. Oh, berarti Amerika nggak internasional. Iya, dia sendirian tuh. Ya, tapi walaupun sendirian dia sangat hebat ya, bisa mempengaruhi hampir seluruh dunia. Intinya apa? Financial position kita saat ini itu masih ada aset maupun liability yang dihitung pakai historical cost. Saya sering cerita, saya beli tanah 10 tahun lalu, mungkin 100 juta. Kalau saya pakai historical cost, di neraca saya, di balance sheet saya, di financial position saya, masih 100 juta. Padahal di pasar sekarang harganya udah naik. Ya. Tidak semua aset memang, ada aset-aset khusus yang sudah diatur, wajib pakai fair value, wajib pakai harga pasar. Ada yang milih, boleh pakai historical cost, boleh pakai fair value. Tapi masih ada, bahkan cukup banyak yang pakai historical cost. Ya, itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena Anda lebih suka baca laporan keuangan yang up to date atau informasi yang lama? Kan pasti yang up to date ya. Nah pertanyaannya sekarang, itu terbatasnya ya, karena investor sekarang rata-rata pengen fair value. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang masih ada aset yang pakai historical cost? Ini 7 orang saya tanya pasti pilih fair value kan. Lebih up to date, lebih bagus. Tapi kenapa masih ada praktik penggunaan historical cost? Tidak ada kaitan dengan depresiasi karena historical cost itu berarti uang yang saya keluarkan ya, lalu nanti itu tercatat. Kalau dia didepresiasi, dia tetap 100 juta. Iya enggak? Kalau saya beli aset 100 juta ada depresiasi, nilainya tetap 100 juta loh di financial position. Loh Pak, kan ada depresiasi loh. Akumulasi itu kan akun sendiri kan? Jadi mesin tetap 100 juta, di bawahnya akumulasi. Emang jurnalnya penyusutan apa? Masih ingat nggak? Depreciation expense, accumulated. Kreditnya kan bukan aset. Berarti nilai aset kan tetap seperti waktu beli pertama kan. Jadi nggak terlalu terkait dengan depresiasi. Bahkan kalau ada aset yang pakai, harusnya ingat ya, aset tetap ya. Kalau aset tetap itu pakai fair value, dia tetap didepresiasi. Jadi nggak ngarah ke depresiasi. Mungkin yang lain. Kenapa sih masih ada praktek historical cost? Apa maksudnya nggak mau rugi? Oke, itu good point, ya good point. Itu salah satu kenapa kemudian historical cost lebih dipilih karena perusahaan nggak pengen nyatat kerugian, utamanya untuk aset-aset tertentu yang mungkin mengalami penurunan. Tapi kalau Anda punya properti sudah pasti lebih enak pakai fair value ya, tanah bangunan maksud saya, betul ya? Tanah bangunan kan naik terus, ya. Nah satu sebenarnya yang paling pasti kenapa historical cost masih ada, karena saya nanya sekarang, kalau fair value 1M, ada buktinya enggak? Emang yakin kalau di pasar harga tanah di Siwalan Kerto 1M, pasti laku 1M? Wong belum dijual kok sudah yakin. Tapi kalau saya tanya, tanahmu berapa? 100 juta. Ada buktinya enggak? Ada. Waktu saya beli ada sertifikat atau bukti pembeliannya kan? Artinya apa? Kalau saya memilih historical cost, itu lebih apa? Lebih bisa diandalkan, istilahnya reliable. Lebih bisa diandalkan informasinya karena ada bukti. Tapi tidak relevan, tidak up to date. Sebaliknya kalau saya pakai fair value, relevan tapi kurang reliable. Gitu loh. Jadi ini bukti ya, di akuntansi pun ada seni memilih. Karena kalau semuanya bagus di fair value, itu bukan pilihan. Jadi kalau besok ingin memutuskan hidup bersama dengan seseorang, di dalam pilihan itu pasti ada baik dan buruk. Ya, karena kalau semua ada di orang itu yang kita cari, dia namanya Google, ya kan? Betul ya.
ternyata ada yang kita cari nggak ada di dia ya. Ya itu apa? Konsekuensi memilih, sama kayak kita memilih historical cost atau fair value. Mirip kayak income statement. Tadi bicara penyusutan ya. Aset saya bisa jadi lebih besar loh dari aset Anda. Kenapa? Penyusutan saya mungkin saya pakai metode yang depresiasinya lebih sedikit. Sehingga akumulasinya lebih sedikit. Padahal belinya sama-sama 1M. Masa manfaat sama-sama 10 tahun. Sama-sama pakai garis lurus, nggak pakai residual value. Ya. Sorry, sama-sama 10 tahun tanpa residual value, tapi metodenya beda. Nanti book value-nya bisa beda. Ya kan? Sama-sama punya piutang 1M, tapi Anda lebih optimis. Optimis dalam arti bisa ditagih semua. Kalaupun nggak bisa ditagih, 1% deh kerugian piutang. Saya pesimis, 3% kerugian piutang. Akhirnya apa? Piutang saya kelihatan lebih kecil daripada Anda. Tangkap maksudnya ya. Judgment, estimasi, itu mempengaruhi nilai bersih aset. Jadi kalau ada aset yang lebih besar di pihak A, B lebih kecil, lihat dulu. Bisa jadi itu pengaruh karena judgment, karena estimasi. Dan yang paling kelihatan itu ya kayak yang ada di contoh itu ya, itu kayak kayak pizza gitu ya. Ternyata ada bagian dari pizza yang nggak bisa ditampung di statement of financial position. Saya selalu kasih contoh gampang ya. Agustoli, kamu itu aset buat Petra. Nah, saya ketawa aja karena saya tahu di laporan keuangannya Petra nggak ada aset yang namanya Agustoli. Jadi orang kan saling ngomong karyawan itu aset perusahaan. Nah itu kan sebenarnya hanya bahasa bisnis. Bukan bahasa akuntansi. Tapi sebenarnya memang betul loh, karyawan itu aset. Aset itu kan kalau dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan, di masa depan bisa ngasih revenue. Iya dong. Kalau nggak ada dosen, ngajar mahasiswa, nggak bisa dapat revenue. Berarti harusnya dosen itu aset. Tapi kok nggak bisa ya masuk di statement of financial position. Nah itu masih keterbatasannya. Statement of financial position. Berarti masih ada ruang nih buat generasi 2000-an ini ya. 2020-an ini untuk ciptakan teori nanti gimana caranya mengukur human capital. Ya, human capital. Supaya masuk di statement of financial position. Belum lagi apa? Kepuasan pelanggan, ya, kepuasan tadi pegawai, itu kan aset itu. Tapi karena tidak bisa dikuantifikasi jadi rupiah, nggak bisa masuk di financial position. Ada diskusi dulu? Nah ini ya, kalau diingat ya, lingkaran paling besar di akuntansi itu namanya financial statement. Ada berapa financial statement? Halo, ada berapa financial statement? 5. Ada berapa elemen? Ada berapa elemen? 10. Khusus untuk statement of financial position ada 3. Yang paling gampang dihafal emang statement of financial position ya. Aset, liability, dan equity. Itu definisinya. Kalau aset itu gampangannya gini nih. Per 31 Desember, saya mau buat laporan keuangan. Per 31 Desember, saya kok ingat ya, di masa lalu sebelah kiri saya, pernah ada transaksi. Jadi sebelum 31 Desember ada transaksi yang membuat saya per 31 Desember sadar bahwa di masa depan tangan kanan saya akan dapat sesuatu dari transaksi masa lalu tadi. Contoh, di masa lalu saya beli mesin, keluar uang. Tapi dari mesin itu bisa menghasilkan produk. Berarti dari mesin tadi bisa menghasilkan revenue, berarti itu aset. Berarti kalau saya ngeluarin duit di masa lalu, tapi ternyata setelah 31 Desember saya hitung, kok nggak bisa menghasilkan manfaat, itu apa istilahnya? Pasti bukan aset, apa istilahnya? Expense atau loss. Makanya tadi bayar karyawan sama beli mobil, beda jurnalnya kan?
Bayar karyawan itu masuk income statement jadi expense. Tapi beli mobil, beli mesin jadi aset. Karena apa? Dari mobil mesin tadi bisa dapat revenue. Loh dari karyawan kan juga. Tapi kan karyawan itu pendek sekali. Servis yang dia berikan hanya bulanan kan. Karena bisa jadi bulan kedua dia nggak kerja lagi di kita. Makanya jadi expense. Atau kayak investasi. Saya beli saham. Ya, saya keluar uang beli saham. Kalau nilainya naik terus, berarti di masa depan saya dapat income. Tapi kalau nilainya turun terus, di masa depan saya dapat kerugian. Nah itu bisa jadi bukan aset. Intinya pokoknya kalau kita ngeluarin duit, lalu itu memberikan keberlanjutan cash di masa depan, itu aset. Jadi jangan pernah mencatat pengeluaranmu untuk nonton film, traktir makan sebagai expense. Itu investasi. Entah buat pertemanan atau buat hubungan di masa depan, ya kan? Jadi kalau traktir pacarnya itu investasi. Kalau nggak jadi ya itu investasi nggak semuanya untung ya. Bisa aja investasi rugi. Tapi jangan sampai itu dicatat jadi expense. Berarti hubunganmu itu cuma hubungan untung rugi dong. Wah cewek nggak terima tuh. Ya. Jadi para wanita nanya ya ke pacarnya, aku ini apa buat kamu? Expense atau aset? Nah, kalau bukan anak akuntansi, jelaskan ke dia. Gitu ya. Pasti akan ngomong aset. Wah, cowok emang gitu, nggak bisa dipercaya, ya. Termasuk saya. Nah, kalau liability dibalik. Jadi ada transaksi masa lalu, di mana di masa depan saya harus mengorbankan sesuatu. Di masa lalu saya dapat duit, tapi rupanya itu pinjaman. Di masa depan harus saya bayar. Nah, itu liability. Ya, itu liability. Jadi dibalik logikanya, Anda maksud saya gini, Anda bisa baca definisinya ya, sudah saya pecah-pecah tuh jadi 3 bullet, 3 pentol gitu ya. Tapi logika atau bagaimana cara melihatnya itu coba saya jelaskan secara narasi tadi. Kalau equity paling enak, equity itu sisa, residu, aset, kurangi liability. Udah itu definisinya equity. Ya intinya pokoknya berapa sih haknya pemilik atas aset yang dicatat perusahaan. Ya. Makanya istilah lain dari equity itu kalau sering dengar ya, kalau nanti dengar Anda harus tahu itu equity. Namanya net asset. Net asset. Jadi net asset itu adalah equity. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga yang di rumah masih mengikuti. Oke, lanjut ya. Nah, kita mulai masuk sekarang. Lingkaran paling besar financial statement. Ada 5. Masing-masing financial statement punya apa? Elemen. Ada 10. Elemen isinya apa? Lingkaran besarnya financial statement. Lingkaran lebih kecilnya elemen. Elemen itu berisi apa? Aset itu isinya apa? Itu tuh namanya pos. Aset itu bisa dibagi jadi 2 pos besar, non-current dan current. Ya, non-current dan current. Atau kalau Anda mau bagi tangible dan intangible silakan, tapi umumnya posnya aset itu melihat jangka panjang atau jangka pendek. Umumnya kayak gitu. Lah Pak, yang lebih kecil-kecil itu kayak cash, receivable, itu biasanya jadi account. Tapi receivable bisa jadi pos. Kalau dalam receivable masih ada account receivable, notes receivable. Ya, jadi pos itu pokoknya pecahannya elemen sebelum jadi account. Lah, tahu itu account dari mana? Masuk jurnal enggak? Kalau masuk jurnal itu account. Kan enggak pernah ya kita bikin jurnal non-current asset to non-current liability, kan enggak pernah. Pasti kita sebut nama non-current assetnya kan. Oh, equipment to cash, itu account. Jadi yang masuk jurnal itu account. Pos hanya perantara antara elemen dan account. Nah ini pos besarnya aset itu ada yang namanya non-current, ada yang namanya current. Pak, kok teorinya agak berbeda dengan yang saya pelajari di PA bahkan SMA dulu ya? Dulu yang lebih atas apa?
Yang paling atas apa? Current ya, cash yang paling atas. Ini kok dibalik? Nah itu yang saya garis miring di bawah tuh. Survei itu memang memperlihatkan kecenderungan current asset paling atas. Kalau dulu disebut menyusun aset harus berdasarkan likuiditas, yang paling cair di atas. Tapi kenapa sih ada praktek kayak gini? Kira-kira kenapa? Ya, IFRS ini sebenarnya memberikan rekomendasi supaya kita juga memperhatikan non-current. Karena skandal-skandal akuntansi yang lalu itu, perusahaan-perusahaan itu mainnya di non-current. Mentang-mentang nggak begitu diperhatikan, mereka akhirnya utak-atik yang non-current aset. Karena biasanya investor lebih suka ngelihat cash, ngelihat prepaid, ngelihat inventory. Tapi jarang yang mau lihat intangible, property, plant and equipment. Gampangannya gini ya saudara-saudara, kalau Anda pengen bikin atau melakukan fraud ya. Tadi kan saya bilang, kalau keluar cash untuk tujuan jangka pendek atau kalau rugi, itu kan nggak jadi aset kan. Expense to cash. Berarti kalau expense masuk mana? Expense masuk laporan keuangan apa? Income statement. Kalau ada expense, profit kita berkurang kan? Oke. Tapi kan ada pendekatan kedua. Kalau Anda keluar cash di kredit, debitnya bisa Anda akui sebagai aset. Iya enggak? Nah perusahaan-perusahaan melakukan fraud paling sederhana itu, yang harusnya expense dia jadikan aset. Dikapitalisasi jadi aset. Akhirnya apa? Labanya kayak banyak karena expense-nya sedikit, asetnya tambah besar. Orang kan pertama kali pasti lihat laba kan, oh tinggi labanya, oh asetnya besar, invest ah. Nah itu dilakukan dulu, ya di awal-awal sebelum ada IFRS. Nah karena itu fraud, orang yang invest akhirnya bias kan ngambil keputusan, terus gejolak. Waktu itu pasar properti Amerika ya, tanah dan gedung. Nilainya naik. Orang invest ke sana, ternyata yang terjadi apa? Banyak mortgage itu apa sih kalau di Indonesia? KPR, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen. Itu gagal bayar. Akhirnya ketika gagal bayar, ya aset nggak bisa terrealisasi. Awalnya diakui aset tuh, nggak bisa terrealisasi. Ya sudah, karena aset nggak bisa terrealisasi, terpaksa dia dikurangi. Kalau aset dikurangi kan ditaruh di kredit. Debitnya apa? Loss, expense. Orang yang berharap dapat dividen malah rugi. Jatuh pasarnya. Nah sejak saat itu mulai, tolong dong jangan hanya lihat yang liquid, lihat juga yang non liquid. Makanya IFRS lebih suka praktek kayak gini. Tapi PSAK dibalik ya, cash yang paling atas. Ini praktiknya IFRS. Untuk diketahui aja ya. Oke. Ini penyajiannya. Nah, ini biasanya yang atas itu kewajiban, Pak. Liabilities, Pak. Ini kok equity ya? Ini pendekatan lain sih intinya. Oke. Nah, kita bahas. Tidak akan dibahas lebih detail ya, karena sebenarnya semua sudah kita dapat di AKM 1. Ini hanya membahas bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara melaporkannya di financial position. Aset. Tadi yang paling atas kan long term investment, investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu bentuknya biasanya kayak ini nih. Hati-hati, yang namanya long term investment tidak melulu pojok kiri, tidak melulu surat berharga loh. Enggak melulu beli obligasi perusahaan lain, tidak sekadar investasi saham perusahaan lain, tapi juga yang pojok kanan atas. Ya. Apa contohnya yang pojok kanan atas? Kalau yang pojok kiri atas kan jelas, beli saham PT lain, beli obligasi PT lain. Kalau yang pojok kanan atas, belinya apa? Baru aja dipelajari ya sebelum UTS sih. Ada yang namanya properti investasi, ya kan? Beli tanah untuk spekulasi,
itu masuk long term investment. Jadi investasi nggak hanya dalam bentuk surat berharga. Ya. Termasuk kalau saya punya anak perusahaan. Anak perusahaan itu berarti saya beli saham PT lain, tapi jumlahnya cukup besar. Di atas 20%, bahkan di atas 50%. Itu juga long term investment. Atau yang saya pernah terangkan soal pesangon. Pesangon itu kan saya bayar uang pensiun ke dana pensiun untuk karyawan saya supaya besok kalau dia pensiun, saya nggak perlu bayar pesangon ke dia. Hasil dana pensiun muter duit tadi itu sudah jadi pesangon buat dia. Itu kan investasi juga. Poin dari slide ini adalah mau tekankan. Buat kita yang belajar akuntansi, tidak lagi berpikir yang namanya investasi hanya dalam bentuk membeli surat berharga. Bahkan tadi saya ngomong ya, keluarin duit untuk pertemanan, kalau terpaksa dibuat jurnal, catatlah itu jadi aset. Aset apa yang paling tepat? Investasi. Ya enggak? Mau catat jadi receivable, kayak saya mau nagih lagi, kan enggak. Mau jadi expense, berarti hubungannya jangka pendek kalau income statement. Nah yang paling pas sebenarnya investasi. Ya. Investasi yang mana? Oh Pak, baru belajar tempo hari instrumen keuangan. Ada investasi trading, ada yang apa? Yang held to maturity, betul ya, masih ingat ya? Ada yang dipegang tapi untuk dijual, ada yang bertahan hingga nanti jatuh tempo, ada yang memang untuk diperjualbelikan. Idealnya sebenarnya investasi untuk pertemanan atau relasi itu held to maturity. Till death do us part, ya kan? Jadi kalau pertanyaan tadi diberikan kepada seorang laki-laki ya, aku ini apamu? Oh aset. Aset yang mana? Investasi. Investasi yang mana? Held to maturity. Ya, itu sudah paling ideal. Apapun yang terjadi dengan kamu, Dek, wah, kamu makin cerewet, ya, lemakmu bertambah, aku nggak akan lepas kamu. Wah. Tapi kalau dia bilang trading, waduh, ini saya pikir-pikir lagi. Ya, trading itu artinya sekali kamu nyusahin aku, berakhir hubungan kita. Ya, itu ya silakan kalau ingin diperlakukan seperti itu. Enak ya menjelaskan akuntansi pakai bahasa relationship, itu paling masuk kayaknya. Oke, itu long term investment. Ada pertanyaan. Nah ini cara menyajikannya ini ya. Betul ya. Held for collection, trading atau non trading. Itu tadi saya katakan, kalau uang yang kita keluarkan harus kita catat ya. Tapi kalau nggak perlu dicatat ya nggak perlu dengar atau ingat-ingat cara saya menerangkan tadi ya. Bisa jadi nggak pas. Aku kok dianggap investasi. Ih, terus apa? Ya. Ini ya, baru aja kita lewati ya instrumen keuangan ya. Ada amortized cost, ada fair value. Wah, berarti aku nek dicatat jadi held to maturity atau held for collection, aku amortized cost ya. Bukannya memang umur manusia seperti itu ya. Umur kita sejatinya nggak bertambah tapi berkurang kan. Ya, jadi umur kita ini diamortize. Kalau fair value itu tadi, lihat nilai per tanggal tertentu. Ya. Kalau rugi terus lepas. Gitu. Oke, nah yang perlu dilihat yang sisi kanan saudara-saudara untuk diingat-ingat, held for collection itu rupanya bisa masuk current asset, bisa masuk non current asset. Loh Pak, held for collection itu kan beli obligasi, karena kalau beli saham nggak mungkin held for collection ya. Kenapa? Masih ingat, kenapa kalau beli saham nggak bisa masuk held for collection? Ada yang masih ingat? Yang di rumah? Beli saham itu kalau nggak trading ya non trading. Kok nggak bisa masuk held for collection? Berarti held for collection pasti kalau beli obligasi. Kenapa saham nggak bisa masuk held for collection? Karena saham tidak punya jatuh tempo. Kalau obligasi ada. Pertanyaan saya,
Bagaimana caranya saya tahu held for collection itu current asset atau non current asset? Per 31 Desember 2021, saya punya obligasi held for collection. Current atau non current? Ayo. Kalau trading jelas ya, trading itu beli obligasi atau saham, apalagi kalau saham ya, beli obligasi pun masa jatuh temponya 5 tahun, tapi kalau trading bisa sewaktu-waktu dilepas. Jadi dia sangat jangka pendek kan, makanya dia masuk di current. Tapi held for collection loh, kok ada opsi current di situ, bukannya non current ya? Ayo gimana menjelaskannya? Halo? Sorry ya, saya mendahului buka puasa ini. Oke, lebih spesifik lagi. Oke, good point. Saya beli pertama kali jatuh tempo 5 tahun. Oh itu pasti masih apa? Non current. Besok tinggal 4 tahun, besok tinggal 3, besok tinggal 2. Tahun terakhir tinggal 1 tahun. Nah, di saat itu ada jadi current. Makanya dulu waktu belajar current liabilities ada liabilities yang namanya ini. Current maturity of long term debt. Masih ingat nggak? Itu long term debt, tapi ada bagian dari dia yang jatuh tempo besok. Atau mungkin paling enggak 1 tahun lagi. Gitu ya. Jadi ya lihat jatuh temponya per 31 Desember tinggal berapa lama. Walaupun aslinya dia held to maturity 5 tahun, tapi kan dia makin berkurang umurnya. Sama kayak yang non trading ya. Non trading ini khususnya yang obligasi. Kalau non trading saham itu lebih banyak non current. Non trading saham itu lebih banyak non current. Non trading saham itu maksudnya gini, saya beli saham perusahaan lain, tapi saya pengen menguasai, saya pengen dapat dividen itu pasti panjang ya, itu non current. Tapi kalau obligasi, non trading obligasi sama kayak held for collection, lihat jatuh temponya. Kalau trading baik obligasi maupun saham sudah pasti current. Itu ya. Apa bedanya trading dan non trading terkait fair value? Masih ingat? Itu sama-sama dinilai pakai fair value loh. Apa bedanya? Gain or loss dari trading semua masuk income statement. Kalau gain or loss dari non trading masuknya ke OCI. Other comprehensive income. Ya. Mohon maaf, Pak. Saudara ingat ya, siapa nih yang masuk? Oh enggak ada. Yang namanya anak S1, memang nggak bisa dikatakan siap kerja. Nggak bisa. Karena kalau perusahaan mau cari orang yang siap kerja, pergilah kemana? SMK atau D1, D2, D3. Anak S1 itu siap belajar lagi. Jadi kalau saya ketemu rekan-rekan perusahaan, termasuk ini kan direkam nih, ini akan saya upload di YouTube, mungkin ada yang dengar gitu ya. Sering gitu perusahaan itu ngomong, Gus, kok mahasiswamu disuruh buat jurnal, disuruh buat laporan keuangan, itu nggak bisa. Ya, kok nggak bisa? Ada yang salah dengan sistem belajarnya. Ya memang untuk hal-hal yang klerikal memang butuh terbiasa kan untuk melakukan. Tapi coba bandingkan anak S1 dengan anak D3 atau SMK, lebih cepat mana belajarnya? Ya, pasti lebih cepat anak S1. Oke. Jadi kecepatan menganalisis sesuatu itu harusnya anak S1 lebih
cepat. Tapi kecepatan mengerjakan sesuatu yang clerical memang teman-teman yang SMK atau D3 lebih cepat karena memang diarahkan ke sana. Jadi S1 bukan untuk siap kerja. Syukur-syukur kalau siap kerja ya. Itu ciami banget, sudah siap belajar, siap kerja. Tapi kalau teman-teman vokasi, itu terbatas pada siap kerja. Ketika diberikan analisis lebih, wah butuh waktu lebih lama dibandingkan teman-teman S1. Makanya saya kalau dibilangin gitu ya, oke, nanti kami perbaiki. Ya. Karena saya yakin yang ngomong kayak gitu ketika dia baru lulus, sama. Jangan Anda pikir saya ini jago AKM 2 sejak saya ngajar pertama, enggak. Anda tahu apa kata teman-teman saya ketika mereka tahu saya jadi dosen? Kamu jadi dosen, Tagus? Kayaknya dulu AKM-mu ngulang deh. Saya juga lupa ya, dulu ngulang atau enggak ya. Tapi bukannya saya menafikan itu ya, itu memang sudah jadi masa lalu. Tapi ya itu biar jadi pembelajaran. Saya bisa menerangkan dengan baik karena mungkin saya belajar terus. Karena saya juga sudah mempraktekkan gitu ya. Jadi yang lalu kalau saya nggak lulus, sekarang harus lebih baik gitu. S1 kayak gitu. Ya. Nah, untuk bisa benar-benar ahli ini memang harus terus belajar. Salah satu caranya apa? Magang. Itu kan bagian dari Merdeka Belajar, ya kan? Jadi besok saya sarankan, maganglah Anda. Besok saya sarankan kalau ada kesempatan student exchange, dual degree, double degree. Karena kolam Anda di Petra, ini kolam yang kecil. Bahkan apa istilahnya, cetek ya, dangkal. Kalau pengen jauh lebih kuat, berenanglah di danau, di sungai, di laut. Di mana itu ya, dunia bebas. Di perusahaan magang. Karena di sini mungkin nggak pernah dimarahin dosen. Di sana siap-siap dimarahin bos. Itu kan juga membentuk mental kan. Ya, jadi saya sarankan keluar. Ya, selama sebelum S1 keluar. Berorganisasi kalau bisa aktif gitu ya. Syukur-syukur ini mulai turun pandeminya. Mulai masuk ke organisasi-organisasi. Jangan hanya ketemu teman-teman yang dari SMA dulu. Dari angkatannya aja, tapi keluar. Siapa tahu jodoh Anda di luar akuntansi. Ya kan? Siapa tahu. Lanjut. Ada pertanyaan yang non-current asset. Yang berikutnya adalah PPE. Nah, ini udah ahli banget dong ya. Salah satu aset yang cukup populer saya yakin. Jurnalnya kah, penyusutannya dan semacamnya, ya kan? Fixed asset atau aset tetap atau PPE itu nama lainnya. Bagaimana membedakan aset tetap yang di kanan atas dengan aset tetap yang bagaimana membedakan aset yang jadi long term investment dengan aset yang jadi aset tetap? Karena sama-sama tangible, sama-sama berwujud. Saya beli bangunan, itu bisa jadi properti investasi, bisa jadi PPI loh. Sama-sama tangible, sama-sama jangka panjang. Sama-sama didepresiasi. Properti investment didepresiasi loh ya. Pertanyaannya bagaimana membedakan kalau beli rumah itu properti, maksudnya bangunan ya, atau aset tetap. Kata kuncinya di yang kuning ini, digunakan dalam operasi. Kalau Anda beli tanah bangunan, Anda biarkan mangkrak, ya tidak diapa-apain, itu properti investasi. Tapi kalau Anda jadikan gudang, jadikan pabrik, jadikan kantor, itu PPI. Pak, saya punya mobil, tapi untuk jual beli, saya showroom. Oh yang kuning nggak ngomong gitu, yang kuning ngomong digunakan dalam operasi, bukan diperjualbelikan. Jadi walaupun dia properti berwujud dalam bentuk mobil, ya sorry, nggak bisa jadi PPI, itu jadi inventory gitu. Makasih Pak. Jadi ingat-ingat ya para akuntan, besok kalau berpraktek dan ingin tahu jenis asetnya yang mana, lihat tujuan membeli aset. Untuk apa saya beli aset? Kalau untuk tujuan operasi, PPI. Kalau untuk diperjualbelikan, inventory. Kalau belum tahu tujuannya, investasi. Jadi semua kembali ke intensi, ke niat. Ya, ke niat.
Itu cara kita mengaudit tepat atau tidaknya suatu aset itu disajikan. Jadi kalau dia tujuannya diperjualbelikan, masuk di aset tetap atau PPI, salah. Gitu ya, salah. Oke, ini PPI. Ada pertanyaan? Kalau ini kan baru aja dipelajari ya, properti investasi ya, bentuknya tanah bangunan. Selama untuk disewakan, tapi sewanya harus bentuk operating lease, atau kalau tidak tahu mau diapa-apain, untuk spekulasi ya, itu properti investasi. Bentuknya hanya tanah bangunan ya. Pak, berarti kalau saya beli mesin, mungkin saja mesin itu tahan lama, sehingga saya nggak tahu harus diapain Pak. Dia tepatnya masuk long term investment. Karena mesin supaya bisa masuk PPI, dia harus apa? Digunakan dalam operasi. Ya, tapi mau masuk properti investasi kah, mau masuk PPI kah, semuanya didepresiasi. Ya. Selama asetnya bentuknya tangible ya. Karena kalau saya beli surat berharga, nggak ada depresiasi ya. Nggak ada depresiasi. Oke, itu sampai PPI ada pertanyaan? Sampai investment property. Yang berikutnya intangible asset. Dari pelajaran kita di AKM 1 sama baca slide ini, apa bedanya intangible asset dengan PPI? Cepat harusnya. Apa bedanya intangible asset dengan PPI? Satu tangible, satu intangible ya. Wujud fisiknya tangible ada di PPI, intangible asset. Wujud fisiknya kurang bahkan nggak ada. Tapi apa samanya? Apa samanya? Apa persamaannya? Oke, kenapa didepresiasi? Betul, satunya namanya depresiasi, satunya namanya amortisasi. Sama-sama disusutkan. Tapi kenapa? Kembali ke tujuan. Kalau dia intangible, tujuannya sama kayak tangible asset tadi, dia jadi intangible asset. Tujuannya untuk dapat ini apa? Digunakan selama operasi. Itu persamaannya. Karena bisa jadi ada intangible asset, tapi tidak digunakan dalam operasi. Contohnya, saya pinjamin uang ke Anda. Saya pinjamin uang ke Anda. Ya. Itu kan piutang. Piutang itu kan wujud fisiknya kurang ya. Betul dalam bentuk uang, tapi kan piutang kayak apa bentuknya kan nggak ada ya. Sama dia kayak intangible asset. Tapi piutang tidak dapat digunakan dalam operasi. Oh berarti dia nggak boleh jadi intangible asset. Ya. Jadi intangible asset ini sama kayak PPI karena sama-sama digunakan dalam operasi. Tapi bedanya ini intangible, PPI itu tangible. Ini sama kayak piutang, sama-sama lack of physical substance, tapi bedanya ini digunakan dalam operasi disusutkan, piutang enggak. Ya. Makanya masih ingat ya, salah satu bentuk instrumen keuangan atau aset keuangan itu adalah piutang. Ya. Intangible asset enggak. Karena intangible asset itu digunakan dalam operasi, piutang enggak. Bentuk-bentuknya masih ingat ya, hak paten, hak cipta, dan semacamnya. Nah ini cara penyajiannya nih. Ya, ini contoh statement of financial position, ya. Bagaimana cara menyajikannya. Utamanya yang non-current asset ya. Utamanya yang non-current asset. Ada pertanyaan dulu? Oh ada other asset. Other asset itu ya nggak bisa masuk di yang atas. Prepaid expense pada dasarnya itu current asset. Dia akan jadi non-current asset kalau dia akan jadi other asset kalau long term. Nah berapa lama prepaid expense jadi long term prepaid expense? Di atas 1 tahun enggak. Khusus prepaid expense nggak bisa lihat di atas 1 tahun. 3 tahun. Jadi kalau ada prepaid expense periodenya 3, 2, atau 1 tahun itu current asset.
Tapi kalau ada prepaid expense di atas 3 tahun, itu masuk di non-current asset, namanya other asset. Cash equivalent setara kas, kas yang dibatasi, restricted cash ya, itu kalau dia untuk tujuan jangka pendek, dia masuk cash equivalent, berarti current asset. Tapi kalau cash yang dibatasi itu untuk 2 tahun, 3 tahun, dia masuk di other asset. Ya, dia masuk di other asset. Non-current receivable, piutang jangka panjang, itu masuk di other asset. Dan seterusnya. Nah, sekarang masuk di current asset. Wah, ini banyak ditemukan di PA ya, pengantar akuntansi ya. Jadi harusnya sudah jauh lebih ahli lah. Jangan dilupakan basis of valuation-nya ya. Bagaimana menilai inventory? Lower of cost or NRV. Ini contoh ya. Inventory ini tidak melulu cost, tapi juga pakai NRV. Tapi prepaid expense tetap pakai cost. Nah, investasi itu fair value. Kalau aset tetap tadi ada enggak ya? Aset tetap ada enggak penilaiannya pakai apa? Oh, enggak diomongin di sini, masih ingat. Aset tetap itu pakai cost atau fair value? Akhir tahun waktu mau bikin neraca, kalau saya punya mesin, harus disajikan berdasarkan cost, berarti harga perolehan kurangi akumulasi, atau berdasarkan fair value. Ini jauh lebih lama dibanding properti investasi, pasti lupa banget. Aset tetap itu boleh memilih, mau pakai cost model atau pakai fair value model. Kalau investasi, kita balik ke investasi dikit tadi ya. Investasi surat berharga khususnya. Investasi rata-rata pakai fair value kan. Kecuali held to maturity itu pakai cost. Tapi cost yang diamortisasi. Nah tolong jangan dilupakan tuh valuation-nya ya. Itu bisa jadi pertanyaan. Paling nggak di sini sudah 3 pertanyaan. Held for collection investment dinilai pada apa? Trading investment dinilai pada apa? Belum lagi yang current asset tadi tuh. Nih, ini sudah 5 juga ya. Memang untuk sementara ya dihafalin ya. Tapi kalau makin lama diingat dihafalin itu bisa jadi kebiasaan sehingga nggak perlu dibuka-buka terus sudah langsung keluar. Oh, ini pakai fair value. Oh, ini pakai cost. Apa itu estimated amount collectible? Kok bukan cost ya? Kok bukan fair value ya? Maksudnya apa itu? Estimated amount collectible untuk receivable. Maksudnya apa tuh? Bahasa lainnya sih NRV, net realizable value. Kalau inventory kan memilih, bukan memilih sih, inventory itu melihat mana yang lebih rendah, cost atau NRV. Kalau NRV lebih rendah pakai NRV, kalau cost lebih rendah pakai cost. Tapi kalau receivable pasti pakai NRV. Atau itu estimated amount collectible. Gimana ngitungnya NRV-nya receivable? Ayo chapter 7 KM 1. Account receivable, gross-nya, lalu dikurangi dengan pengurang yang namanya AFDA, allowance for doubtful accounts. Gross AR kurangi AFDA, itulah yang namanya NRV atau estimated amount collectible. Tolong jangan lupa. Nah ini inventory tadi ya. Kalau menghitung berapa COG satu ending inventory pakai yang kanan, pakai FIFO of rates. Kalau Amerika bisa pakai LIFO. Kalau IFRS Indonesia hanya FIFO of rates. Tapi akhir tahun kalau sudah tahu berapa cost-nya pakai FIFO atau of rates, kita harus bandingkan dengan NRV. Ya, itu maksudnya. Receivable tadi namanya apa? Estimated amount collectible itu juga harus jadi perhatian gitu ya. Berarti piutang kurangi cadangan kerugian piutang. Prepaid expense itu apa? Ini jangan lupa dong, ini sudah ada sejak PA ya.
Saya sudah bayar biaya tapi belum terima manfaat. Saya sudah kasih duit tapi belum dapat barang. Saya sudah ngasih duit tapi belum dapat jasa. Itu prepaid expense. Kalau unearned revenue itu dibalik. Sudah dapat uang tapi belum kasih kewajiban. Belum kasih barang, itu unearned revenue. Bentuk prepaid expense bisa insurance, bisa sewa, ya, bisa supplies, ya, dan semacamnya. Ini tadi ya, ini untuk short term investment. Short term investment berarti pasti yang current. Kalau long term investment pasti yang non current. Nah itu, diingat-ingat cash equivalent. Cash equivalent itu aslinya dia apa? Cash atau non cash? Cash equivalent itu aslinya cash atau bukan cash? Apa? Non cash. Aslinya apa dong bentuknya kalau bukan non cash? Investasi, terima kasih. Ya, aslinya investasi, tapi bisa dianggap setara cash kalau dia jatuh temponya 3 bulan atau kurang. 3 bulan atau kurang itu bukan jatuh tempo per 31 Desember loh ya, jatuh tempo asli. Jadi kalau per 31 Desember, oh saya punya investasi jatuh tempo tinggal 3 bulan lagi akhir Maret. Dibelinya sebelum Desember, berarti kan jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Itu bukan cash equivalent, itu short term investment. Jadi jatuh tempo asli itu maksudnya waktu beli, waktu beli maturity-nya itu 3 bulan ke bawah, itu cash equivalent. Tapi sebenarnya cash equivalent bukan hanya investasi loh. Dia cash, bisa jadi cash equivalent, tadi saya sudah sebut. Cash, tapi nggak bisa langsung diambil, namanya cash yang dibatasi. Restricted cash, itu juga cash equivalent. Tergantung dibatasinya berapa lama. Kalau dibatasinya 1 tahun ke bawah, dia cash equivalent. Ada duit nih, 10M, jangan diutak-atik, itu mau dipakai bayar dividen. Kapan bayar dividen? Sebelum November tahun depan, oh berarti cash equivalent. Tapi kalau jangan diutak-atik, mau bangun gudang, kapan bangun gudang? 3 tahun lagi ya, itu other asset. Tadi kan ada ya, cash restricted ya, yang di other asset. Jadi sama-sama dibatasi, tapi ada yang cash equivalent, ada yang other asset. Intinya saya mau jelaskan, cash equivalent itu bukan hanya investasi, tapi juga cash. Investasi kalau dia 3 bulan ke bawah jatuh tempo aslinya, cash kalau dia dibatasi. Dibatasinya 1 tahun ke bawah, jadi hati-hati dengan 3 bulan, 1 tahun, jangan sampai ketukar-tukar. Dari penjelasan-penjelasan saya ada, recordingnya juga nanti Anda bisa mengidentifikasi, menganalisis kira-kira bentuk soal kayak apa nanti, apalagi kan pilihan ganda ya, multiple choice. Ada transaksi beli sesuatu kayak ini masuk mana tepatnya, wah kayak gitu. Untuk slide ini ya, untuk materi ini maksudnya. Nah ini isinya current asset. Lihat account receivable itu ada 163974. Itulah NRV, itulah estimated amount collectible. Kira-kira berapa uang yang bisa dikolek, itulah maksudnya. Kalau inventory itu 489 itu apa? Itu angka apa? Cost atau NRV? 489 di inventory itu cost atau NRV? Pak, keterangannya belum jelas, saya harus lihat notes. Tapi yang pasti itu adalah lower of cost or NRV, ya kan? Jadi untuk tahu itu cost atau NRV, baca notes, baca disclosure. Kalau di soal, lihat informasinya diketahui atau enggak. Ini yang equity. Kita pernah bahas ini di chapter 15, AKM 1. Bagaimana menghitung share capital? Saham itu ada nilai pari, par value, ada nilai pasar, market value. Share capital ngitungnya gimana? Based on
Based on berdasarkan apa? Par atau market? Par. Jadi 1000 lembar kali par value per lembar, itulah share capital. Lah, kalau market value kali jumlah lembar, itu namanya apa? Jadi 1000 lembar, par value-nya 100, berarti share capital 100.000. Tapi kalau nilai pasarnya 150, berarti 150.000 itu apa? Kalau masih ingat dulu kita bahas chapter 15 itu yang namanya contributed capital. Modal yang disetor. Enggak ono, Pak. Contributed capital di sini. Nah, itu cara atau dasar untuk menentukan share premium. Jadi share premium itu adalah contributed capital minus share capital. Itulah share premium. Jadi harga pasar kurangi dengan par value kali lembar, itulah share premium. The excess amount of paid in. Kelebihan nilai yang disetor. Ini mirip kayak gain. Jadi jangan sampai kalau ada soal harga pasar lebih tinggi dari par value Anda anggap gain. Itu gampang dibuat tricky di pilihan ya. Kalau nggak benar-benar belajar, nggak benar-benar paham, pasti milih gain. Padahal namanya share premium. Return earning itu akumulasi laba. Net income selama nggak dibagi dalam bentuk dividen bertambah terus, itu namanya laba ditahan. Ya. Jadi capital itu ada dua. Ada capital yang disetor sama pemilik, namanya tadi apa? Contributed capital. Ada capital yang hasil putaran duit, putaran aset, namanya return earnings. Istilahnya earn capital. Capital yang diperoleh dari usaha. Nah, OCI tadi ya, saya sudah jelaskan ya, OCI ini adalah kenaikan atau penurunan equity tapi tidak masuk income statement. Karena kalau masuk income statement dia ada di nomor, kalau naik equity atau turun equity masuk income statement dia ada di nomor, susah ya jawabnya ya. Kalau dapat kenaikan equity atau equity berkurang dan itu disajikan di income statement, sebenarnya dia lebih tepat masuk di nomor berapa kan? Tadi kan saya baru ngomong. Kalau Anda labanya terakumulasi, itu namanya return earnings. Laba itu kan bagian dari income statement. Berarti kalau masuk di income statement pertambahan equity-nya, termasuk pengurangan equity-nya, itu nomor 3. Tapi kalau tidak masuk income statement, dia masuk nomor 4. Namanya OCI. Other Comprehensive Income. Ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang sudah lupa? 3 tambah 4 itu namanya apa? 3 plus 4 itu namanya apa? Saya minum dulu ya. Tiga tambah 4 itu namanya CI. Apa CI? Comprehensive Income. Kita baru belajar di income statement. Chapter 4 kemarin sebelum UTS. Ya, jadi kenaikan equity itu bisa dari income statement. Namanya net income. Akan jadi return earnings. Ada yang bukan di income statement. Namanya OCI. Tapi dua-duanya income buat equity. Makanya disebut comprehensive income. Jadi CI itu income statement plus OCI. Apa contoh OCI? Tadi kan baru dibahas. Ada investasi yang dia gain, tapi masuk di OCI. Itu biasanya investasi yang non-trading, tapi bukan held for collection. Supaya mau tahu itu gimana, baca yang instrumen keuangan, baca chapter 17-nya Kiso and Wagon AKM 1.
Nomor 5 paham dong ya. Nomor 5 itu sebenarnya aslinya apa? Nomor 1 dia. Tapi kemudian sama perusahaan dibeli. Share capital itu kan berarti sama perusahaan diterbitkan, dibeli investor. Nah ini dibalik, investornya jual ke perusahaan. Jadilah dia treasury share, makanya bentuknya pengurang dalam kurung. Dia mengurangi equity. Kalau nomor 6, ada di chapter 4. Chapter 4 income statement. Kalau saya punya net income 100, lalu punya pemegang saham minoritas, itu artinya dia pegang sahamnya kecil-kecil, 1%, 2%, 3%. Mereka itulah yang disebut minority interest atau non-controlling interest. Ya. Jadi alokasi net income untuk pihak yang tidak punya kontrol, tidak punya pengendali terhadap perusahaan. Ini nih, ya, sectionnya equity, ya, sectionnya equity. Nah, itu makanya ya, equity yang diberikan ke pemilik ditambah equity yang diberikan kepada pemilik juga sih, tapi pemiliknya non-controlling, dapatlah total equity. Ya. Oke, equity, ada diskusi? Non-current liabilities. Ya kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ya, apapun bentuknya, bisa bonds payable, bisa notes payable, ya, bisa apa kemarin yang kita pelajari setelah income tax, pension, liabilities, ya kan? Itu semua masuk di non-current liabilities. Tuh, bonds, provision terkait pension, itu semua masuk di sini. Ya. Kalau current, ya ini contoh-contohnya umum banget ya. Notes payable, accounts payable, interest, bla bla bla, yang semuanya saya yakin sudah jadi sesuatu yang umum buat kita. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, ini contoh penyajiannya. Oke. Nah, membuat statement of financial position itu ada 2 pilihan. Mau dibuat dalam bentuk account form, account ini maksudnya kayak T account. T account itu berarti kanan kiri. Kirinya aset, kanannya apa? Kirinya aset, kanannya apa? Equity dan liability. Itu account form namanya. Kalau report form, atas ke bawah. Ya, atas ke bawah. Pak, mana sih yang paling bagus? Di situ dikatakan nggak ada kok bentuk yang disarankan, silakan pilih. Ya, silakan pilih. Mana yang lebih nyaman? Ya, biasanya perusahaan pakai 2 cara. Kalau yang account dia sajikan, mungkin reportnya jadi notes. Ya, atau dua-duanya ya, silakan aja. Ya. Ini report. Wah, panjang ke bawah ya. Jadi kalau mau lihat bagaimana cara menyajikan statement of financial position, pakai report seperti yang Anda lihat di depan. Kalau tes 2 bisa pakai esai, wah enak banget. Saya kasih data, saya utak-atik ya, urutannya saya kacaukan, biasanya mahasiswa saya minta untuk susun. Jadi nggak ngitung, ngitungnya paling cuma tambah kurang ya. Trikinya itu pada penyusunan. Nah, kalau multiple choice memang tantangan buat soalnya jauh lebih tinggi tuh. Gimana caranya bisa paham ini, tapi lewat pertanyaan multiple choice. Nah kalau report kayak gini nih, account form kayak gini. Ya, kiri dan kanan, kayak T account itu ya. Kayak buku besar yang bentuknya T account. Ini yang sekali lagi report form. Statement
of financial position. Ada pertanyaan? Karena setelah ini ya, kita lompat ke isu lain. Bagian 3 kalau nggak salah, statement of cash flow. Tapi sekali lagi nanti kita bahas agak akhir AKM. Informasi tambahan. Ini tolong diingat-ingat tadi ya, saya sempat tanya di awal. Bagaimana caranya penyajian masing-masing laporan keuangan ini? Nah itu, financial position per tanggal tertentu, per akhir periode. Income statement hanya 1 periode. Jadi income statement ini mirip kayak cash flow. Namanya itu judul atasnya sama, yaitu untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Kalau laporan perubahan ekuitas atau statement of financial position itu sama, per 31 Desember. Nah, bicara yang paling kanan, notes. Notes itu namanya aja catatan ya. Itu tetap laporan keuangan, karena bisa jadi ada informasi yang nggak bisa masuk di 4 laporan keuangan kuantitatif itu. Kayak tadi contohnya, inventory tadi itu cost atau NRV ya. Nah itu nanti dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah catatan atas laporan keuangan itu ada 2 bagian besar dia. Bagian pertama namanya accounting policy. Anda menilai atau menghitung depresiasi PPI pakai apa? Oh itu accounting policy. Anda menilai inventory pakai apa? Itu accounting policy. Pengakuan pendapatnya pakai apa pendapatannya? Itu accounting policy. Tapi kalau butuh catatan-catatan tambahan, masuk yang kanan. Ya. Additional notes. Kalau yang kiri, accounting policy. Atau nama lengkapnya apa tuh? Summary of significant accounting policies. Ini ya contohnya accounting policies untuk inventory. Coba baca tuh kalimat awalnya apa? Inventory are stated at the lower of cost or market. Di mana cost-nya ditentukan pakai average. Bisa moving average, bisa weighted average. Berarti dia nggak pakai FIFO. Taunya dari sini. Ya, dari catatan. Oke. Ini yang disebut tadi accounting policy atau summary of accounting, ya, summary of significant accounting policies. Yang bawah itu intangible. Intangible asset dicatat berdasarkan historical cost, amortisasinya pakai straight line selama useful life. Ada di sini. Pak, di soal itu kan kalau soal cerita kan ada keterangan itu. Iya, soal cerita yang sering muncul itulah sebenarnya part of notes. Itu bagian dari catatan laporan keuangan. Nah, kalau ini saudara-saudara, ini apa sih ini? Ini adalah penambahan atau pengurangan PPI. Ya. Land and building awalnya 13.245. Ternyata ada catatan karena apa? Mata uang asing, currency. Ada capital expenditure, jadi ada pembelian 860, nambah dia. Ada pelepasan, dia dijual, berapa tuh? 258. Ada yang dipindahin klasifikasinya. Nambah kurang ketemu 13.751. Ini contohnya catatan tambahan. Kira-kira apa lagi contoh lain dari catatan tambahan kalau saya nanya soal bonds? Kalau Anda punya bonds payable, ya, kalau Anda punya bonds payable, catatan tambahannya kayak apa sih? Atau investasi. Bonds payable kan dari sisi yang berutang, investasi kan dari sisi yang beli. Catatan tambahannya itu kayak apa? Masih ingat tabel amortisasi diskon? Yang apa tuh? Effective interest method? Itu catatan tambahan.
Masih ingat kalau piutang ada yang namanya aging schedule? Piutang ini jatuh temponya berapa lama? Sekian persen kerugiannya. Itu catatan tambahan atas piutang. Tapi kalau kebijakan umum buat piutang apa contohnya? Kalau mau ngomongin piutang tapi masuk di policies, apa contohnya? Kalau bikin tadi, piutang jatuh tempo 3 bulan lagi nominalnya sekian, kerugiannya 1%. Itu catatan tambahan. Tapi kalau policy terkait piutang, apa contohnya? Yang nanti masuk di bagian significant accounting policies. Apa kira-kira? Ya harus ingat dong pelajaran soal piutang. Bagaimana sih cara menentukan cadangan kerugian piutang? Oh ada 2 Pak. Bisa pakai percentage of sales atau percentage of AR. Nah percentage of sales or AR ini kan ada persentasenya. Berapa persentasenya? Itu masuk di kebijakan akuntansi. Tapi kalau mau liatin bagaimana ngitung cadangan kerugian piutangnya, itu masuk di catatan tambahan. Gitu ya. Ini apa nih? Nah ini receivable. Ini contoh ya, aging schedule-nya. Ya, ini contoh aging. Berapa yang jatuh tempo, berapa jatuh tempo dari 3 bulan, ya. Tapi kalau untuk tahu kebijakannya pakai apa? Oh, pakai allowance yang mana? Percentage of AR atau percentage of sales? Itu ada di significant accounting policies. Pak, bentar Pak. Piutang itu kan bukan hanya pakai allowance. Satu lagi metodenya namanya apa? Untuk menentukan kerugian piutang? Direct rate off. Bisa nggak masuk di significant policy? Bisa nggak di dalam significant policy saya tulis, piutang dinilai kerugiannya pakai direct rate off, boleh nggak? Sebenarnya jawabannya pada dasarnya bisa, karena kan mirip kayak tadi ya, mau pakai percentage of sales atau percentage of AR. Tapi masalahnya, menurut akuntansi, menurut IFRS, piutang itu nggak boleh dinilai pakai direct rate off. IFRS itu selalu memilih pakai allowance. Loh, saya dulu belajar itu Pak di PA, AK, AKM 1. Yang salah buku atau IFRS? Nggak ada yang salah. Kalau perusahaan Anda tidak pakai IFRS, PSAK-nya PSAK perusahaan menengah kecil ya, UMKM, memang boleh pakai direct rate off. Gitu loh. Jadi kalau kita masih punya toko biasa, ya belum terlalu besar, nggak usah paksakan diri pakai allowance, pakai direct rate off oke. Cuma makin besar, apalagi kalau sudah jadi PT TBK, wajib hukumnya pakai allowance. Nah yang biasanya bikin catatan itu, bikin notes itu, PT yang sudah besar, PT TBK. Ya. Kalau PT keluarga, toko kecil, ngapain bikin catatan? Kan yang tahu ya pemiliknya kan, ngapain dia bikin notes. Oke, apalagi yang perlu saya tekankan. Nah ini teknik pengungkapan, jadi kita masih bicara notes ya. Notes itu ada beberapa cara untuk menerangkan kayak tadi. PPI-nya disusutkan pakai saldo menurun atau garis lurus? Ya dijelaskannya di notes. Tapi ada cara tanpa perlu masuk notes. Coba lihat. Coba Anda lihat ya, baik yang di rumah maupun di sini. Sebenarnya, kalau masuk neraca, masuk financial position, hanya tulisan ordinary share dan angka 136.100. Tapi di situ ada merah ya. Merah itu sebenarnya mau menjelaskan 136.100.000 itu dari mana? Oh dari 1.361 juta, ya harga per lembarnya 10 pound. Berarti yang dalam kurung itu sebenarnya kan notes. Tapi kan tidak perlu masuk di notes. Langsung masuk di financial position. Cara mengungkapkan seperti ini yang disebut apa tuh? Parenthetical. Jadi kalau anggap aja ya, saya mau ke sana takut yang di rumah tersinggung.
Kalau di sana itu ordinary sale-nya kita ganti jadi equipment. Ya, equipment. Oke. Lalu dalam kurung akumulasi penyusutannya sekian. Nah, itu parenthetical namanya. Umpama ya, equipment dalam kurung akumulasi penyusutan 100. Di kanan nilainya 900. Berarti kita tahu cost-nya berapa? 900 plus 100 kan? Ya. Jadi kalau dalam kurung itu namanya pengungkapan pakai parenthetical. Berarti di mana? Di notes pilihannya dijelaskan ulang atau nggak perlu karena sudah dijelaskan di depan. Tapi kalau di depan nggak boleh panjang-panjang, makanya pakai teknik pengungkapan yang singkat. Gitu ya. Itu parenthetical. Ada lagi yang namanya cross reference. Contoh. 800.000 itu cash. Rupanya cash 800.000 itu mau dipakai bayar 2.300.000. Ya. Nah, di situ saya kasih merah. Tolong dong lihat current liabilities. Waktu bilang current liabilities, tolong dong lihat current asset. Itu artinya apa? 2.300.000 salah satu sumber pembayarannya adalah 800. Pak boleh nggak? Saya nggak perlu kasih keterangan di situ. Nanti saya masuk di notes yang belakang, saya tulis aset 800.000 mau dipakai melunasi 2.300.000. Silakan. Tapi kan itu berarti pembacanya nunggu sampai buka notes kan? Kalau ini enggak, kayak gini kan dia langsung lihat. Ini teknik pengungkapannya namanya apa? Cross reference. Ya, cross reference. Kalau disebut kontra items itu mirip kayak akumulasi penyusutan. Jadi kalau tadi ya, contoh saya balikin ke sini ya, equipment dalam kurung net of accumulated depreciation 100. Angkanya di kanan 900. Berarti kita tahu cost-nya adalah 1.000. Ya enggak? Equipment dalam kurung net of accumulated 100. Nilai di kanan 900 berarti kan cost-nya 1.000. Tapi kita bisa pakai cara kedua. Cara kedua adalah equipment 1.000. Di bawahnya apa? Accumulated depreciation 100. Di bawahnya apa? 900. Jadi ada 3 baris. Itu yang disebut contra items. Atau tadi AR 1.000. Di bawahnya ada AFDA 100. Terus ketemu NRV 900. Nah, itu namanya contra items. Tapi kalau saya pakai cara AR net of AFDA 100 terus nilai di kanan 900 itu namanya apa? Parenthetical. Jadi silakan memilih cara untuk mengungkapkan. Kalau masuk di notes ya bukan lagi teknik parenthetical, bukan lagi cross reference ya itu sudah masuk di notes biasa. Ada cara lain tuh. Offsetting. Offsetting itu yang pernah kita belajar kayak waktu di income statement ya. Ada yang namanya financial cost. Financial cost itu sebenarnya isinya bukan hanya interest expense loh ya. Kalau saya punya interest revenue, interest expense 1.000, interest revenue-nya 200. Saya boleh milih. Di bagian financial cost saya tulis 1.000 ya. Di bagian interest revenue, other revenue ya, saya tulis interest revenue 200. Silakan. Atau saya bisa pakai cara kedua. Di other revenue nggak ada interest. Tapi di financial cost saya netkan 1.000 kurang 200. Financial cost saya cuma 800. Itu yang disebut apa? Offsetting. Offset. Dicari nilai bersihnya. Kayak contohnya pajak. DTL dan DTA. Kalau lebih besar DTL, Anda nggak perlu sajikan DTA. Cukup DTL-nya 1.000 kurangi DTA 200. Berarti DTL tersisa 800. Itu offsetting. Wajibkah? Enggak wajib. Itu pilihan. Anda tetap boleh sajikan masing-masing atau langsung di offset. Ya, itu offsetting. Di situ dikatakan, alangkah lebih tepat kalau mengukur aset secara net. Jadi lebih direkomendasikan tapi tidak diharuskan. Paham ya? Nah intinya apa? Apapun yang kita pilih untuk mengungkapkan, tolong konsisten dong. Jangan tahun ini pakai parenthetical, tahun depan pakai contra items atau sebaliknya.
Supaya pembaca laporan keuangan nggak bingung. Oh, kalau saya mau cari metode penilaian inventory, langsung ke notes. Karena selalu ada di notes. Oh, kalau saya mau cari inventory, biasanya pakai parenthetical, bukan pakai contra items. Nah, mempengaruhi ya cara penyajian kita terhadap respons dari investor. Oh, berarti nggak boleh berubah ya Pak? Boleh, silakan, tapi alasannya harus jelas. Siapa yang akan mengonfirmasi kita boleh atau tidak boleh berubah? Investor kan nggak mesti langsung ke perusahaan. Siapa yang nanti akan mengatakan atau menilai Anda konsisten, Anda nggak konsisten? Siapa yang punya privilege untuk mengatakan perusahaan itu konsisten atau tidak? Siapa? Auditor. Thank you. Menjiwai banget kayaknya ya. Cocok jadi akuntan keuangan. Ya. Anak bisnis atau teks? Nah, anak teks biasanya financial accountant. Anak bisnis umumnya jadi managerial accountant. Ya, umumnya. Penyajian yang wajar. Nah, di dalam laporan keuangan itu harus ditulis. Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itu harus ditulis secara eksplisit. Nggak boleh pembaca menginterpretasi. Artinya itu komitmen. Kalau sampai nggak wajar ya sudah, siap-siap dengan opini auditor. Walaupun opini auditor itu tidak punya pengaruh langsung. Jadi kalau opini auditor paling jelek pun itu nggak membuat kita masuk penjara. Saya ulangi ya, audit itu, utamanya audit laporan keuangan, tidak akan berujung pada masuk penjara pada dasarnya. Karena audit itu hanya ingin melihat si akuntan buat laporan keuangan dengan benar nggak. Kalau nggak benar berarti opini auditnya makin turun. Udah itu aja. Loh gimana caranya tahu ada penyelewengan atau enggak? Ya secara logika kalau makin nggak benar disajikan pasti ada apa-apa. Nah, nanti masuk audit investigasi, fraud auditing. Itu bukan ranahnya auditor yang sering kita kenal, bukan itu. Dan selain itu saudara-saudara, perusahaan nggak wajib diaudit. Jadi jangan terlalu, wah hebat ya perusahaannya sudah diaudit. Nggak semua perusahaan wajib diaudit, hanya perusahaan terbuka dan jasa keuangan yang wajib diaudit. Kalau Anda punya perusahaan keluarga, nggak wajib diaudit. Jadi audit itu sebenarnya terjadi karena investor atau pemilik tidak punya akses langsung terhadap laporan keuangan. Sehingga perlu ada pihak yang memastikan bahwa laporan keuangan sudah disusun dengan benar, tidak merugikan investor. Utamanya PT terbuka kan, tapi kalau PT keluarga, kita sudah tahu siapa yang susun, ya tergantung kita percaya atau enggak. Kalau enggak percaya, ayo periksa. Kalau enggak percaya dalam tanda kutip, hire lah akuntan. Tapi memang dalam kenyataannya memang laporan keuangan yang diaudit itu persepsi pembacanya jauh lebih baik dibandingkan yang tidak diaudit. Itu ya. Silakan dibuat atau di ini Kak Rafika QR-nya. Oke Pak, sebentar ya. Saudara-saudara, tes 2 kita nggak ada. Artinya tidak ada waktu khusus tes 2. Tapi caranya adalah gini, mulai minggu depan ya. Setiap akhir pelajaran itu akan muncul pertanyaan multiple choice. Itulah nilai tes 2. Setiap materi selesai. Jadi artinya apa ya? Anda sudah harus persiapkan baca. Kalau Anda nggak punya waktu baca, simaklah pelajaran baik-baik. Ya. Di mana, kalau teman-teman di rumah, di mana kalau Anda datang ke kelas, ya, kalau Anda datang ke kelas, Anda boleh kerjasama. Tapi saya batasi maksimal 3 orang. Ya silakan pilih mau kerja. Saya tahunya nilai per orang ya. Tapi risiko kalau kerjasama itu berarti kan nanti ini sambil silakan, makasih Kak Rafika. Sambil nanti Anda diskusi itu kan lama waktunya ya. Kalau Anda kerja sendiri mungkin lebih cepat. Nah kalau di rumah itu wajib open cam. Ya, kalau di rumah Anda wajib open cam. Kalau Anda di kampus, silakan duduk bareng nanti kerjain, ya, dengan risiko masing-masing. Kalau di rumah wajib open cam biar saya lihat
ini berkomunikasi enggak gitu. Itu cara saya untuk dorong orang ke kampus. Ya kalau di luar kota nggak berlaku karena yang wajib Surabaya loh ya. Jangan bilang, wah Pak Agus mewajibkan tuh ke kampus. Itu buat yang Surabaya karena surat rektornya ngomong gitu. Mulai minggu depan ya. Pas 2 jam ini. Jadi sejam selisihnya itu kita pakai tes. Itu loh maksudnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, yang sudah presensi boleh left, boleh pulang. Makasih ya. Pak, sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.